Akhir-akhir ini banyak banget kasus penipuan di situs freelance dan ini makin meresahkan. Ada banyak yang DM di Instagram aku, dia kena tipu ya di situs freelance dan ini terakhir ada yang ngechat aku. Jadi ceritanya dia dapat orderan 20 logo dalam 3 hari dan dijanjiin oleh si calon klien ini yang jelas ini penipu sih. Dia janjiin dapat $2.200 ya, gajinya $2.200 untuk 20 logo dalam 3 hari. Nah, setelah dia nyelesain pekerjaannya, untuk dapetin $2.200-nya itu si penipunya ini minta $100 dulu. Nah, terus akhirnya dia bilang nggak punya duit dan malah si penipunya ini nurunin harganya ya jadi $60-40. Jadi ini nggak masuk akal ya, kalian dapat pekerjaan mau narik gajinya tapi harus bayar dulu. Ini kan nggak masuk akal banget. Dan ini sayangnya banyak banget ya orang, terutama freelancer pemula yang tertipu dengan modus seperti ini. Nah, sebenarnya ada beberapa indikator ya yang bisa membedakan mana klien beneran dan mana klien yang tipu-tipu. Nah, apa aja itu yuk kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan aku mau ucapin makasih dulu untuk Niaga Hoster yang udah support video kali ini. Jadi Niaga Hoster ini adalah penyedia hosting dan domain di Indonesia. Buat teman-teman freelancer yang butuh website ya untuk situs portofolio atau mungkin untuk situs agensinya, itu teman-teman bisa menggunakan hosting dari Niaga Hoster karena di sini ada beberapa layanan yang disediakan oleh Niaga Hoster. Ada unlimited hosting di mana teman-teman bisa membuat website hanya dengan 9.900 per bulan saja untuk paket yang bayi. Tapi di sini diskon yang paling gede adalah paket yang personal karena ini ada diskon up to 81% ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan hosting itu 24.900 per bulan dan ini sudah unlimited bandwidth dan juga ada fitur gratis domainnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan satu domain gratis. Nah, yang aku suka dari Niaga Hoster ini, selain harganya ya yang cukup terjangkau, teman-teman juga nggak perlu khawatir tentang keamanannya karena di Niaga Hoster ini mereka selalu menyediakan keamanan ekstra. Dan yang paling aku suka adalah layanan customer supportnya itu tersedia 24 jam. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala dengan hosting teman-teman, kalian bisa langsung chat customer support Niaga Hoster di sini dan mereka siap 24 jam. Dan Niaga Hoster juga memantau server dalam 24 jam selama 7 hari. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ngurusin server, teman-teman bisa fokus ngurusin bisnis kalian. So buat kalian yang butuh hosting untuk website, aku rekomendasiin banget pakai Niaga Hoster ini. Linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah sini, tinggal diklik aja. Oke, jadi gimana sih cara membedakan buyer atau klien yang beneran dan buyer yang tipu-tipu ya, terutama di situs freelance. Nah, ini ada ciri-cirinya teman-teman. Yang pertama, ciri-ciri pertama itu adalah kalau misalnya order pertama langsung banyak, nah itu patut diwaspadai. Kenapa? Karena kalau buyer beneran ya, order pertama itu pasti dia ngetes dulu. Ya, ngetes dulu maksudnya gini, anggaplah aku klien dan aku mau order ke kalian, ke kamu lah ya, sebagai freelancer. Nah, kalau aku buyer beneran, otomatis aku curiga dulu dong. Ini si freelancer ini beneran nggak sih bisa ngerjain kerjaan sesuai yang aku inginkan? Nah, jadi otomatis sebagai buyer, aku mau ngetes dulu dong, ya nggak? Aku nggak mungkin langsung ngasih kerjaan kamu langsung banyak, karena aku mau tes dulu kerjaan kamu bagus atau enggak. Nah, simpelnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada calon buyer yang tiba-tiba hubungin kalian, terus ngomong mau order banyak ke kalian, misalnya mau pesan 10 desain atau 20 desain, nah itu patut diwaspadai ya, karena biasanya klien yang beneran ya, buyer yang beneran itu bakal ngetes dulu. Kalau misalnya udah cocok nih, misalnya aku sebagai klien terus aku testing ke kamu, kamu sebagai freelancer aku ngetes, tolong dong buatin desain logo untuk perusahaan ini. Nah, terus di order pertama ternyata cocok nih, ya kan? Oh, ternyata desain kamu bagus. Nah, bisa jadi nanti di order kedua baru dia lanjut lagi. Nah, itu ciri-ciri klien beneran tuh kayak gitu. Nah, tapi kalau ciri-ciri klien yang tipu-tipu atau buyer yang tipu-tipu itu biasanya order pertama langsung banyak. Nah, itu patut diwaspadai. Oke? Ciri-ciri yang kedua adalah buyer yang tipu-tipu ya, atau klien yang tipu-tipu ini seringnya menjadikan bayaran yang cukup gede untuk project yang kadang biasa aja. Nah, ini kayak teknik psikologi gitu ya.
Kayak siapa sih yang nggak suka tiba-tiba ada calon buyer atau calon klien yang ngasih pekerjaan, ngasih job dengan bayaran yang gede. Nah ini freelancer pemula itu pasti langsung kayak wah seolah-olah dapat harta karun ya, wah gila ini kerjaannya simpel banget dibayar gede. Nah ini kayak semacam jebakan Batman teman-teman. Jadi mereka menjanjikan uang yang gede di awal, suruh ngerjain project yang mungkin ya biasa-biasa aja, yang kerjaannya nggak terlalu terlalu susah. Nah tapi ujung-ujungnya pasti kalian kena tipu. Kenapa? Karena kalau calon buyer beneran atau calon klien beneran itu mereka tuh order pasti berdasarkan harga di pasaran. Ya misalnya kalau misalnya harga satu desain harganya katakanlah $100. Nah klien yang tipu-tipu ini bisa menjadikan kalian kayak $1.000 gitu. Ya, jadi kayak misalnya, oke, aku mau order desain kayak gini, harganya $1.000, kalian mau nggak? Nah itu biasanya freelancer pemula langsung tertarik tuh, wah dapat $1.000, kerjaannya gampang banget. Nah padahal kalau klien beneran itu biasanya mereka order berdasarkan harga di pasaran, terus kalau misalnya mereka nego itu malah bagus, ya itu menandakan mereka serius, ya. Soalnya kenapa? Karena kalau klien beneran atau buyer beneran itu mereka pertama itu pasti testing dulu teman-teman. Testing dulu apakah si freelancer ini kerjanya bagus atau enggak, ya. Nah nanti misalnya di pekerjaan pertama bagus, baru di pekerjaan kedua itu mereka lebih percaya. Kayak gitu. Terus ciri-ciri yang ketiga, biasanya calon buyer yang tipu-tipu ini order di luar mekanisme platform atau situs freelance. Jadi gini teman-teman, situs freelance itu punya mekanisme untuk ordernya. Simpelnya gini, misalnya ini klien mau order, dia harus bayar dulu ke situs freelance, ya, ibaratnya deposit dulu. Nah, uangnya ditahan sama si situs freelance. Nah, nanti kalian sebagai freelancer baru bisa ngerjain pekerjaannya, ya. Setelah pekerjaan kalian selesai, deliver ke klien, baru nanti setelah klien ini puas, uang yang ditahan oleh situs freelance ini ditransfer ke kalian. Ya, simpelnya kayak gitu. Nah, biasanya calon klien atau calon buyer yang tipu-tipu ini dia order bukan melalui mekanisme situs freelance ini. Biasanya mereka order melalui kalau nggak private message, ya mereka ngajak chat di luar. Nah seringnya si penipu ini ya, calon-calon buyer penipu ini, mereka nggak tahu kenapa sering ngajak chatnya itu di Telegram. Nah jadi buat temen-temen yang diajak chat lewat Telegram itu patut waspada ya, karena kebanyakan kasus pasti mereka ngajak chatnya di Telegram. Nah balik lagi, kalau misalnya buyer yang beneran atau klien yang beneran itu pasti mereka maunya order lewat mekanisme situs freelance ini. Kenapa? Karena bagi si buyernya ini, bagi kliennya ini itu lebih aman untuk mereka ya. Contohnya gini, misalnya aku anggaplah aku nih kalian freelancernya. Nah, misalnya aku mau order ke kalian, ya kan? Aku lebih aman lewat situs freelance-nya. Kenapa? Karena dananya ini aku transfer dulu ke situs freelance. Ya, nanti kalau misalnya ada apa-apa, misalnya kalian nggak bisa ngerjain pekerjaannya atau kalian tiba-tiba menghilang, dana ini bisa balik lagi ke aku. Ya, dana ini bisa balik lagi ke kliennya. Ya, sebagai freelancer kalian juga lebih aman dengan mekanisme kayak gini karena situs freelance itu sebenarnya sebagai penengah teman-teman, sebagai penengahnya. Ketika nanti kita deal ya misalnya, oke, aku mau order ke kalian, aku lewat situs freelance ini, kemudian aku sebagai klien aku harus transfer dulu nih uangnya ke sini, ya, uangnya ke situs freelance dulu. Nah nanti begitu pekerjaan selesai, baru si situs freelance ini transfer uangnya ke kalian. Ya, jadi sebagai freelancer dan juga sebagai klien itu masing-masing sama-sama amannya. Ya, tapi kalau si calon buyer yang tipu-tipu ini biasanya mereka order tuh pasti di luar situs mekanisme situs freelance ini ya, entah itu lewat PM, lewat private message atau lewat Telegram. Nah itu teman-teman patut diwaspadai. Oke? Nah ciri-ciri yang terakhir, ciri-ciri buyer tipu-tipu itu biasanya untuk mendapatkan gaji kalian diminta untuk transfer uang dulu ke mereka. Nah, seringnya kayak gini, misalnya kalian udah ngerjain kerjaan, nah terus dijanjikan dapat gaji $2.000. Nah, tapi untuk sebelum mereka transfer nih $2.000 ke kalian harus transfer dulu ke mereka $100. Nah, itu bilangnya ada banyak banget, misal untuk deposit atau untuk apalah, pokoknya untuk biaya transfer $2.000 ini, kalian wajib transfer dulu $100 ke mereka.
Nah ini sebenarnya nggak masuk akal banget ya, di nalar aja udah nggak masuk akal banget. Masa kalian udah kerja, udah ngerjain kerjaan, terus kalian mau dapat gaji, tapi kalian harus transfer dulu uang ke mereka, ke penipu ini. Ini kan nggak masuk akal banget ya. Nah tapi kenapa banyak orang yang masih ketipu juga dengan cara seperti ini? Ini biasanya udah kena psikologinya ya. Jadi biasanya apalagi di khususnya freelancer pemula ya, mereka tuh kayak mengharap, wah dapat $2.000 nih, nggak apa-apa deh aku transfer $100 aja, nggak apa-apa deh aku transfer $60 aja, kan nanti dapat $2.000. Nah ini salah banget. Padahal kalau kalian udah transfer nih, misalnya udah transfer $100 atau $60, mereka bakal ngilang gitu aja. Nah ini banyak banget yang kena kayak gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati banget kalau misalnya ketemu modus kayak gitu, nggak usah ditransfer, udah biarin aja. Misalnya kalau udah ngerjain kerjaan, yaudah biarin aja. Karena kalau kalian transfer uangnya ke mereka, mereka juga pasti ngilang, nggak bakal transfer balik ke kalian. Nah balik lagi, kalau klien beneran itu nggak bakal seperti itu teman-teman. Karena kalau klien beneran, mereka tuh pasti ordernya kan lewat situs freelance ya, jadi pasti depositnya itu ke situs freelance dulu ya. Jadi nggak pakai tuh acara kayak transfer uang dulu baru nanti gajinya cair, itu nggak ada aturan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu kasus seperti itu, udah fix itu pasti penipuan, udah tinggalin aja. Oke, jadi itu tadi ciri-ciri scam atau buyer tipu-tipu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ketemu salah satu modus itu tadi atau ciri-ciri itu tadi, udah nggak usah lanjutin aja. Nah, terus solusinya gimana untuk menghindari penipuan kayak gini? Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah kalau misalnya kalian dapat job, terutama di situs freelance, itu usahakan suruh order melalui mekanisme di situs freelance-nya. Ya, entah itu Fiverr, Freelancer, People per Hours, mereka pasti punya mekanisme untuk ordernya. Ya, jadi suruh kliennya itu order lewat situs freelance-nya. Jadi nanti kalau misalnya si klien ini order lewat situs freelance-nya, mereka itu deposit uangnya dulu ke situs freelance-nya teman-teman. Ya, jadi klien, misalnya aku klien, kalian freelancer, aku chat kalian terus menjelasin aku mau buat kayak gini, terus kalian ternyata oke, bisa menyanggupi dengan harga sekian. Nah terus sebagai buyer yang beneran, sebagai klien yang beneran, itu aku order lewat situs freelance-nya ya. Jadi aku deposit dulu, aku transfer uangnya ke situs freelance. Habis dapat notifikasi nih ada yang order, baru kalian kerjain kerjaannya ya. Jadi jangan mau ngerjain pekerjaan sebelum kliennya atau buyernya itu order di situs freelance-nya ya. Itu. Terus yang kedua teman-teman, hindari akun-akun dari negara. Yang pertama India, terus kedua Pakistan, yang ketiga Bangladesh, dan yang keempat Sri Lanka. Nah itu usahakan hindari aja kalau misalkan dapat buyer atau klien dari negara itu. Kenapa? Ini bukan rasis ya, bukan rasis, tapi kebanyakan kasus penipuan atau scam kayak gini, itu kliennya atau buyernya itu berasal dari negara-negara itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat order atau dapat chat dulu aja deh, dapat chat dari akun yang berasal dari negara itu, nah teman-teman hati-hati aja ya, waspada dulu aja. Jadi kalau misalkan dapat chat, nggak apa-apa dibalas dulu aja. Nah tapi kalau misalnya ada indikasi ya atau ada ciri-ciri yang kayak aku sebutin tadi, nah udah nggak usah dilanjutin. Nah teman-teman bilang sorry, aku nggak bisa ngerjain kerjaannya, atau sorry aku lagi padat, udah gitu aja. Nah terus buat teman-teman yang udah pernah ngalamin kasus penipuan seperti ini dan udah pernah ngasih alamat email PayPal-nya atau mungkin nomor rekening banknya, itu selama kalian nggak ngasih password dan juga PIN-nya, itu insya Allah aman ya. Terus satu lagi teman-teman, jangan pernah mau untuk komputernya atau laptopnya itu di remote dari mereka ya. Misalnya modusnya gini, biasanya kalian suruh nginstal aplikasi TeamViewer atau sejenisnya kayak gitu, terus mereka remote dari sana ya. Itu ada kasus juga kayak gitu. Biasanya mereka janjiin uang berapa gitu, terus minjem akun kalian untuk diapain gitu lah, pokoknya di remote dari mereka di sana, install aplikasi TeamViewer. Nah itu jangan pernah kayak gitu, karena itu bahaya banget ya. Jadi kesimpulannya, situs freelance itu tetap aman teman-teman, tapi yang namanya penipuan, yang namanya scam itu pasti selalu ada. Entah itu di situs freelance, entah itu di sosial media, bahkan di kerjaan offline itu pun banyak juga yang tipu-tipu ya.
Jadi buat teman-teman terutama freelancer pemula itu hati-hati aja. Pokoknya kalau teman-teman menemukan indikasi atau ciri-ciri yang aku sebutin tadi di awal tadi ya, udah fix itu penipuan, nggak usah dilanjutin. Yang mending cari klien yang lainnya aja, yang mungkin belum rezeki kalian aja ya. So pesan aku buat teman-teman freelancer, terutama freelancer pemula, lebih hati-hati lagi dalam menseleksi calon buyer, lebih hati-hati lagi dalam nge-share ya data pribadi, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Lebih hati-hati aja. Terus jangan pernah mau laptop atau komputernya itu di remote dari si kliennya ya, diinstal aplikasi remote kayak TeamViewer dan sejenisnya, itu jangan pernah mau. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibagikan ke teman-teman sesama freelancer ya, biar informasi ini kesebar ya, biar nggak banyak freelancer Indonesia yang kena tipu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kobam, terima kasih.